Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, suasana sore di halaman kantor polisi mendadak menjadi tegang. Seorang gadis SMA bernama Naila baru saja datang untuk mengambil motornya yang sejak seminggu lalu ditahan polisi. Alasannya sederhana, motornya sempat digunakan temannya yang tidak membawa SIM. Padahal, Naila sendiri pemilik motor itu dan memiliki semua kelengkapan surat. Namun bukannya diproses secara normal, Naila justru dihadapkan pada seorang oknum polisi berbadan besar dan berwajah garang bernama Bribka Hendra. Dengan nada tinggi, Hendra menatap Naila dari balik meja sambil menggebrak berkas. Kalau mau ambil motor, gampang. Tapi kamu harus setor 5 juta rupiah dulu. Kalau enggak, ya motor ini bakal lama-lama di sini. Bisa-bisa malah hilang, katanya dengan nada penuh arogansi. Naila terkejut, matanya melebar tak percaya. Ia masih berseragam putih abu-abu, wajahnya lugu, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia bukan tipe gadis yang gampang ditindas. 5 juta? Pak, itu motor saya. Surat-suratnya lengkap, dan saya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa harus bayar segitu? Itu pungli namanya, seru Naila dengan nada keras, membuat beberapa orang di ruangan melirik. Hendra tersenyum sinis, lalu berdiri dari kursinya. Tubuhnya yang tinggi besar mendekati Naila dengan langkah berat. Tangannya menunjuk ke wajah gadis itu. Kamu jangan banyak bacot, ya. Di sini saya yang berkuasa. Kalau nggak mau bayar, jangan harap motor kamu bisa keluar. Malah bisa saya buat kasus baru kalau kamu ngelawan. Orang-orang di ruangan hanya diam, beberapa takut bicara. Naila mengepalkan tangannya. Ia tidak menyangka niat baiknya mengambil motor justru berujung pada pemalakan terang-terangan. Namun ada sesuatu yang Hendra tidak tahu. Naila bukan sekadar gadis SMA biasa. Sejak kecil, ia dilatih bela diri oleh ayahnya yang seorang mantan tentara. Tubuh mungilnya menyimpan kekuatan yang tidak terduga dan sore itu, kesabaran Naila mulai benar-benar habis. Mau saya lanjutkan langsung ke bagian 2, di mana mulai terjadi bentrokan fisik antara Naila dan polisi arogan itu? Bagian 2, bentrokan tak terduga. Ruangan kantor polisi itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada Naila yang kini berdiri dengan wajah tegang. Bribka Hendra semakin arogan, suaranya meninggi sambil menggebrak meja lagi. Cepat bayar atau keluar dari sini. Jangan bikin saya marah, anak kecil. Naila menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Namun saat Hendra berusaha menarik lengan seragamnya dengan kasar, insting bela diri yang selama ini ia latih otomatis bangkit. Dengan gerakan cepat, Naila memutar pergelangan tangannya hingga cengkeraman Hendra terlepas. Lalu, tanpa ragu, ia mendorong tubuh polisi itu ke belakang hingga kursinya terjungkal keras ke lantai. Bruaak! Suara keras itu mengejutkan semua orang di ruangan. Beberapa polisi lain spontan berdiri, tapi masih terpaku melihat seorang gadis SMA bisa membuat senior mereka terjatuh begitu saja. Hendra bangkit dengan wajah merah padam, amarahnya memuncak. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu sama saya. Ia maju dengan langkah besar, mencoba meninju Naila. Namun gadis itu dengan sigap menunduk, lalu melakukan tendangan samping ke arah perut Hendra. Duk! Suara hantaman itu terdengar jelas. Polisi berbadan besar itu terhuyung mundur, tangannya menahan perut sambil mengerang.
Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Beberapa bahkan menutup mulut tak percaya. Seorang gadis SMA berseragam putih abu-abu berhasil menjatuhkan seorang polisi yang terkenal galak dan ditakuti warga. Naila menatapnya dengan tajam. Saya kesini dengan baik-baik untuk ambil motor saya. Tapi kalau Bapak malah main kasar dan mau memalak, jangan salahkan saya kalau melawan. Hendra mencoba berdiri tegak lagi, namun wajahnya kini penuh kebencian. Ia tak bisa menerima dipermalukan di depan umum. Kamu cari mati, ya? Saya pastikan kamu nyesel sudah berani melawan saya. Teriaknya sambil kembali menyerang, ketegangan makin memuncak. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mau saya lanjutkan ke bagian 3? Saat pertarungan semakin sengit dan keadaan di kantor polisi makin kacau, Bribka Hendra maju dengan penuh amarah. Wajahnya merah, urat leher menegang, matanya melotot seperti mau menerkam. Ia melayangkan tinju keras ke arah wajah Naila, namun Naila yang sejak kecil dilatih bela diri sudah terbiasa menghadapi serangan cepat. Dengan gerakan refleks, ia memiringkan kepala dan menangkis pukulan itu dengan lengan kirinya. Seketika, tubuhnya berputar dan sikunya mendarat tepat di dada Hendra. Buk! Polisi arogan itu terhempas mundur lagi, menabrak meja hingga berkas-berkas berterbangan ke lantai. Ruangan sontak gempar. Beberapa polisi muda yang melihat kejadian itu hendak mendekat, tapi ragu. Mereka tahu reputasi Hendra sebagai sosok yang ditakuti, namun baru saja dipermalukan habis-habisan oleh seorang gadis SMA. Astaga, anak itu bisa ngelawan Bribka Hendra. Bisik salah satu staf di sudut ruangan dengan wajah kaget. Hendra terengah, tangannya menahan dada yang sakit. Amarahnya sudah melampaui batas. Kurang ajar. Kamu bakal saya sikat sampai habis. Ia kembali menyerang, kali ini mencoba menangkap Naila dari samping. Tapi Naila lebih gesit. Ia menunduk, meraih pergelangan tangan Hendra, lalu memelintirnya dengan teknik kuncian. Arg! Teriak Hendra, tubuh besarnya dipaksa bertekuk lutut oleh gadis SMA berseragam putih abu-abu itu. Semua orang terpana. Tidak ada yang menyangka gadis kecil dengan tubuh ramping bisa membuat seorang polisi besar berlutut kesakitan. Naila menatap lurus ke matanya. Suaranya lantang. Saya tidak takut dengan ancaman Bapak. Kalau mau menegakkan hukum, tegakkan dengan benar. Jangan justru jadi pemalak rakyat. Ruangan makin gaduh. Beberapa warga yang kebetulan datang ke kantor untuk urusan lain mulai merekam dengan ponsel mereka. Suasana semakin panas, video itu pasti bisa viral jika sampai tersebar. Sadar dirinya dipermalukan, Hendra menjerit penuh amarah sambil berusaha melepaskan diri. Ia tahu, jika terus begini, harga dirinya sebagai polisi akan hancur di mata semua orang. Dan disitulah keadaan benar-benar mulai kacau. Bagian 4 kantor polisi ricuh, suasana di kantor polisi berubah seperti medan pertempuran. Teriakan Hendra yang kesakitan bercampur dengan suara orang-orang yang menonton sambil berbisik dan merekam. Beberapa polisi muda akhirnya bergerak mendekat, mencoba melerai. Sudah. Lepaskan, Dik. Ini kantor polisi, jangan bikin ribut. Teriak salah satunya dengan wajah panik, tapi Naila masih menahan lengan Hendra dalam kuncian. Ia sadar, jika dilepaskan begitu saja, polisi arogan itu bisa langsung menyerangnya lagi. Hendra sendiri menggeram penuh amarah. Dasar anak kurang ajar. Lepasin saya. Kalian semua diam aja nonton. Tangkap dia sekarang juga. 2 polisi lain ragu-ragu hendak meraih Naila. Namun sebelum mereka sempat bertindak, Naila melepaskan kuncian dengan sengaja lalu melangkah mundur.
Matanya menatap tajam ke arah mereka semua. Saya kesini cuma mau ambil motor saya. Surat-surat lengkap ada di tas saya. Tapi kalau saya dipalak dan diperlakukan kasar, saya nggak akan diam. Kata-kata Naila membuat ruangan semakin gaduh. Beberapa warga yang ikut menonton bersuara lantang, "Betul tuh, Pak. Kalau motor lengkap suratnya, kenapa harus bayar? Itu namanya pungli. Saya rekam semua ini, ya. Kalau nggak jelas, bisa saya sebarin ke media." Polisi-polisi muda makin bingung. Mereka jelas tidak ingin masalah ini menjadi viral, tapi juga takut melawan Hendra yang terkenal galak terhadap bawahannya. Hendra yang wajahnya penuh amarah langsung mendorong meja hingga terguling. "Diam semua. Ini urusan saya. Anak ini harus diajarin biar nggak kurang ajar sama aparat." Ia kembali maju, siap melancarkan serangan lagi. Tangannya mengepal, nadanya penuh kebencian. Namun kali ini, Naila sudah bersiap dengan sikap kuda-kuda, tubuhnya sedikit merendah seperti atlet bela diri, orang-orang makin menahan napas. Situasi makin ricuh. Bahkan ada suara kaca pecah saat meja terhantam, dan tepat di saat itu, dari pintu utama kantor, terdengar suara berat yang sangat tegas. "Apa yang terjadi di sini?" Semua orang spontan menoleh. Sosok berpakaian dinas dengan pangkat lebih tinggi memasuki ruangan. Raut wajahnya keras, matanya menyapu seluruh ruangan yang berantakan. Hendra mendadak pucat. Naila pun tetap waspada, sementara semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.